It is about film yang kita lihat tadi, The Children of Heaven. I was crying. Saya kira sebelah saya juga tahu. Why? Begini. Yang belum mengenal SB waktu SD, SMP, SMA, long time ago, saya menangis karena memori saya kembali ke masa kecil, masa remaja saya. Semua tahu ayah saya seorang tentara sersan dulu, dari golongan ekonomi yang sangat pas-pasan. Saya hidup di kota kecil Pacitan, daerah terbelakang, tandus, juga miskin. Pada waktu itu, drama kehidupan seperti itu saya alami. Saya oke di bidang akademik. Saya juga aktif berolahraga, bergaul sama teman-teman, traveling, jalan kaki, main volley, dan lain-lain. I remember ketika ada urusan sepatu seperti tadi. Sepatu saya sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk semua itu. Tapi I know batas kemampuan ekonomi orang tua saya. Dan satu lagi, era itu tahun 60-an awal, mulai ada sepatu-sepatu buatan Tiongkok yang beautiful. Saya hanya melihat, tapi tidak bisa beli. Teman-teman saya banyak yang pakai motor waktu itu sudah termasuk the have. Saya punya sepeda yang juga rusak. Jadi saya dari pelosok tempat masa lalu saya ke sekolah, baik SD, SMP, SMA, jalan kaki 2-3 kilometer every day. Oke, tapi saya tough, saya tidak menyerah. Dan karena saya kuat di akademik, saya juga aktif di Pramuka, di OSIS sebagai pemimpin dulu. Teman-teman saya senang kalau saya juga join mereka dalam pergaulan dan persahabatan. You know, malam hari saya ngajari mereka, terutama menjelang ujian SMA. Saya ajari matematika dan bahasa Inggris. In return, kalau kelihatan saya jalan kaki, jadi samperi, dibonceng motornya. Kemudian ke kantin, saya ditraktir. Itu fair. Yes, dia memerlukan menghadapi ujian, PR, segala macam, saya berbagi sama mereka. Ikhlas betul. Karena begitu saya mententir mereka, tidak mudah, dan bukan hanya satu orang, grup saya itu, saya bertambah pintar, saya bertambah siap. Dengan demikian, dia dapat, dia sukses, saya lebih sukses lagi. Karena berarti saya belajar berkali-kali. Itu hidup saya, dan saya juga, ini anak-anak mengerti, saya anak tunggal. Tapi waktu saya SMA kelas 1, orang tua saya pisah. I was at the crossroad waktu itu. Saudara-saudara mengatakan, ini anak tunggal, mau jadi apa nanti, pasti terganggu masa depannya melihat situasi itu. Ibu saya ke Blitar, ayah saya tetap di Pacitan sendiri-sendiri. Dan itu masa yang pahit ketika saya sedang bermimpi, anak desa, lingkungannya tidak mudah. Saya ingin masuk akademi militer dan sebagainya. Dan saya fight sendiri, ke Malang, ke Bandung. Orang tua hanya memberikan doa. Saya mohon blessing dari kedua orang tua saya. Tapi akhirnya, untuk mempersingkat cerita saya menjadi seseorang yang menjawab mimpi-mimpi saya dan tekanan, tantangan hidup yang tidak mudah waktu itu.